Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat! Gerak! Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airmu, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak! Untuk para pahlawan, para syuhada yang telah gugur menurut kita, marilah mengheningkan cipta dengan bacaan surat Fatihah. Mengheningkan cipta, mulai. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 bulan Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia,
Soekarno Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para ustaz dan ustazah yang kami muliakan, ustazah TPL yang kami hormati, anak-anak usul sekalian yang kami cintai, marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan upacara ini merupakan ibadah daripada perjuangan pada saat ini. Sholawat dan salam yang disanjungkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada anakku yang kami cintai, hari ini adalah 77 tahun dengan susah payah Indonesia dijajah. Dijajah itu apa? Sengsara banget. Segala makanan apa saja yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dirampas oleh penjajah. Apabila diibaratkan rumahmu ada penjahat, ada perampok, kawanan perampok yang singgah mengepung rumahmu, segala apa yang isi rumahmu diambil semuanya, baik makanan maupun apa, semuanya diambil. Begitu juga penjajah, kejamnya sama sekali kejam banget. Indonesia dijajah 3,5 abad, 1 abad 1 tahun, berarti 350 tahun dijajah. Urip dengan kesengsaraan, hingga makan pun karena makanannya sudah diambil semuanya oleh perampok penjajah. Akhirnya bangsa Indonesia makannya pada apa? Bogor with gandul, nanti bapaknya. Daun pisang, kalau makan pisangnya enak, tapi gedeboknya yang dimakan karena tidak ada makanan. Nah, maka dari itu penjajah yang paling kejam adalah penjajah dari Jepang. Semuanya mengalami tersiksa bangsa Indonesia. Apabila ada orang laki-laki di rumah ketemu orang Belanda, pagi hari disuruh menghadap matahari, yang sehingga sampai keluar darahnya hebat. Itu tidak dikasih makanan, makanannya dimakan oleh penjajah, tidak punya apa-apa, miskin banget. Bangsa Indonesia pada waktu miskin banget. Bangsa-bangsa yang menjajah Indonesia yang terkenal adalah bangsa Portugis, bangsa Belanda, kemudian bangsa Jepang. Cuma yang paling kejam adalah bangsa Jepang. Tapi anak-anak suka sepeda Jepang, ya. Kemudian bangsa yang menjajah di Indonesia ada 6 negara yang menjajah, cuma yang terkenal itu. Dan yang paling kejam sekali lagi penjajah Jepang. Tapi kamu suka sepeda Jepang. Lah kemudian setelah bangsa Jepang, akhirnya negara Jepang dibom oleh tentara sekutu, yang sehingga hancur di Nagasaki. Kemudian hancurnya Jepang, tentara Jepang yang di sini berpikir negaraku hancur, terus akhirnya menyerah. Penjajah Jepang menyerah. Lah sana alatnya bagaimana? Alatnya canggih sekali, sudah punya bom, sudah punya senjata yang hebat pada waktu itu. Sejaman itu Indonesia hanya pakai sunduk satu, yaitu bambu runcing. Sunduk kan pakainya bambu. Lah kemudian kenapa bom, kemudian senjata
tidak bisa meledak di tanah air kita karena pejuang para ulama, para kiai. Kemungkinan kalau tidak ada ulama, tidak ada kiai, termasuk pahlawan nasional, pahlawan siapa yang di uang kertas itu? Jenderal Sudirman. Itu alim banget. Itu tidak pernah ketangkap Jenderal Sudirman. Sakti, tidak punya kesaktian apa-apa, cuma kesaktiannya mendawarkan air wudhu. Jadi kalau batal wudhu lagi kalau tidak pernah tertangkap beliau. Jadi apa? Jimatnya apa? Sering wudhu. Kalau batal wudhu. Kemudian sholat 5 waktu tepat waktu, walaupun dalam keadaan perang. Kemudian yang ketiga adalah sering sedekah. Ketika hasil perangnya perangnya sudah selesai, masih ada sisa-sisa makanan, bukan sisa bekas dimakan, tapi masih ada sisa, dibagikan kepada masyarakat. Itu aji-ajinya Jenderal Sudirman. Kemudian perang di Ponorogo, ya itu orang alim banget anak-anak. Kemudian sampai zamannya Mbah Sopo Hasyim Asy'ari, itu sampai mencetuskan jihad. Ya, akhirnya tentara-tentara yang penjajah pada lari semuanya, karena orang Islam terutama Nahdlatul Ulama benar-benar berjuang manut karo dawuhipun Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Lah sekarang anak-anakku semuanya dapat menikmati kemerdekaan ini. Terutama pendiri Yayasan Salafiyah itu memikirkan, benar-benar memikirkan kemerdekaan ini tidak bisa dibeli dengan uang atau dengan apa, tapi dengan perjuangan. Karena banyak ulamanya, akhirnya berkat rahmat Allah, kasih sayangnya Allah meluas bangsa Indonesia, akeh wong alime, yang sehingga berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia pingin merdeka, yang akhirnya pada detik ini anak-anak bisa menikmati. Nah sekarang perjuangannya anak apa? Untuk mengisi kemerdekaan, anak-anak harus benar-benar jadi orang pinter anak-anak. Orang pinter, orang bener, kopel, ojo minder. Harus dimiliki 4R. Pinter, bener, kopel, ojo minder. Pinter kudu bener, ojo tekan ngapusi. Ya, jadi orang bener. Ojo minder. Nek minder ke Pak kon maju, mau aku isin. Itu minderan. Terus ora kober ke seperawut awake dhewe. Jadi ora ketangani semuanya. Untuk itu apa perjuangan anak-anakku semuanya? Adalah belajar. Benar-benar untuk mengisi bangsa Indonesia yang pada saat ini masih dijubah dengan politik yang benar-benar saling menghancurkan. Untuk itu mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh-soleh. Allahumma amin. Demikian anak-anak apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan benar-benar ada artinya, hasil maksud, faedah yang sehingga benar-benar apa yang saya sampaikan anak-anak bisa menjadikan tolak ukur nanti kelanjutan anak-anak untuk belajar. Mungkin anak-anakku semuanya yang kelas 6 mungkin bisa daftar di SMP Salafiyah, yang sehingga pada mulai tahun ini membangun pondok pesantren. Untuk itu ini hanya sekedar informasi. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17